Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi ke channel Hikamas. Channel ini membahas terkait dengan kasus kriminal yang terjadi di Indonesia. Nah, buat teman-teman yang baru datang dan mengklik video ini, sebenarnya selamat datang. Di sini aku Hikamas untuk membahas terkait dengan kasus kriminal yang terjadi di Indonesia. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan juga di komen ya kalau sekiranya ada hal menarik untuk kita bahas di topik yang lainnya kayak gitu. Langsung aja kita bahas kasus pada kali ini. Oke, kasus pada kali ini kita berbeda nih teman-teman dari biasanya gitu ya. Yakni dimana seorang pemuda yang cukup inspiratif sampai berkuliah dan sampai dengan sukses di sekarang ini gitu ya, menjadi seorang komika gitu atau pelawak gitu ya. Kalau zaman sekarang tuh namanya komika atau stand up comedy. Nah, kayak gitu. Siapa sih beliau gitu ya? Yang dimana membikin kita plot twistnya adalah nanti ya kita akan bahas apa yang bikin kita kaget dan juga membuat kita tuh bereaksi akan kok bisa gitu ya. Nanti kita akan bahas untuk kronologi dan juga bagaimana ceritanya kayak gitu. Nah, langsung aja kita bahas terkait dengan profile yang terlebih dahulu ya. Siapa sih beliau gitu ya. Nah, beliau bernama Eki Priyagung. Siapa beliau? Eki Priyagung merupakan seorang pemuda sekitar saat ini berusia 27 tahun, yang dimana beliau telah lulus berkuliah di Institut Teknologi Bandung kayak gitu. Nah, mampu untuk melakukan dan juga meraih impiannya dengan berkuliah di salah satu kampus yang juga sangat besar di Indonesia gitu ya, cukup terkenal juga gitu, yakni di kampus ITB kayak gitu. Nah, bagaimana sih yang bikin kita tuh kaget gitu ya? Padahal kan di sini istilahnya udah berprestasi, dapat beasiswa juga, terus juga terkenal juga, iya gitu ya. Apa yang bikin kaget yakni berawalan atau berasal dari keluarga dari Eki ini gitu. Nah, apa yang bikin kaget dan juga apa yang bikin plot twistnya gitu ya? Yakni ternyata seorang Eki, pemuda yang sangat sukses di zaman sekarang ini, yang menjadi seorang komika, stand up comedy, bahkan berkuliah di ITB. Yang bikin plot twist adalah seorang keluarganya, baik dari seorang ayah, ibu, bahkan neneknya itu ya apa teman-teman, terkena oleh melakukan kesehariannya dengan hal yang di luar dari kebiasaan kita normal gitu. Apa gitu ya. Nah, jadi teman-teman, seorang Eki ini hidup di keluarga yang bisa dikatakan tuh keluarga yang sangat berbeda dari yang lain, karena seorang ibunya merupakan menjadi seorang talent gitu ya, seorang talent di PSK gitu ya, atau pekerja seks komersil. Dan juga seorang ayahnya ini merupakan, ya betul ya teman-teman, yakni gay atau penyuka sesama jenis kayak gitu. Dan yang bikin plot twistnya adalah neneknya merupakan korban dari pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang pria tak dikenal sampai dengan dinikahkan dan melahirkan ibu dari Eki ini kayak gitu. Loh, kok bisa gitu ya? Bagaimana itu bisa terjadi gitu ya? Nah, diawali ya Eki ini dimulai dari semasa sekolahnya ya, sekitar SD SMP gitu ya.
itu masih dirawat dengan ibu dan juga ayah kandungnya gitu. Ibu ayah kandungnya yang juga ya masih terbilang normal gitu, awalnya terbilang normal. Nah, sampai dengan memiliki seorang adiknya lagi, 3 orang adik yang lainnya gitu ya, termasuk salah satunya ada Eki di sana. Nah, lalu ya masih terbilang normal dan biasa gitu ya dari keluarga Eki ini, diawali dari SD bahkan gitu ya. Nah, lalu tiba-tiba ya muncul adiknya, terus juga kedua orang tuanya ini tiba-tiba berpisah. Bukan tiba-tiba juga sih, tapi ada problem yang juga internal mereka berdua gitu ya. Nah, di sekitar ini masih sekitar usia 7 tahunan gitu, sekitar masih 7 tahunan ya, sekitar SD kelas 1 gitu ya, SD kelas 1-an gitu atau TK gitu. Nah, lalu ya kenapa pisah gitu ya. Nah, menurut penuturan dari ya Eki yang juga aku baca beritanya, itu dikarenakan memang ya tadi suaminya itu merupakan seorang penyuka sesama jenis atau gay, dan juga ya hidup di lingkungan yang bisa dikatakan, mohon maaf ya, pelacur gitu ya, di pekerja PSK, pekerja seks komersial, yang juga ya di sana bekerja melayani seorang ya hidung belang, terus juga yang menjadi bebersih di sana gitu. Jadi ya seperti ya kayak gitu, akhirnya berpisah di sana, yang pada akhirnya pada usia beranjak di SMP gitu ya, di sekitar SMP gitu. Nah, itu dijemput sama ibunya, yakni tadi ya ibunya sendiri dari Eki ini. Nah, tapi yang di sini merupakan tadi bukan dibesarkan oleh ibu dan ayahnya, tapi juga pada saat masih kecil itu dibesarkan oleh neneknya ya, karena ya itu sibuk bekerja, terus juga ya seperti itu, pasti teman-teman juga tahu ya. Nah, lalu ketika tersebutlah yang menjadikan Eki ini tumbuh menjadi seorang yang mandiri, tumbuh menjadi seorang yang ingin membuktikan bahwasanya ya walaupun itu ibunya ini merupakan pekerja seks komersial, tapi juga berpikiran yang juga cukup maju gitu ya, untuk menghidupkan dari anak-anaknya ini, terus juga untuk ya bertekad untuk memutus rantai dari ya kemiskinan, bahkan sampai dengan tadi PSK tersebut gitu ya, atau tempat yang kurang baik untuk ditempati di sana bagi seorang ya manusia atau bagi seorang Eki tersebut kayak gitu. Nah, lalu ketika SMP kelas 2 gitu ya, terus dijemputlah sama ibunya Eki gitu, yang dimana ya ke daerah Makassar gitu, daerah Makassar, yang juga ya tetap masih sama aja di sana, berpikiran untuk maju walaupun di dalam keadaan yang dunia yang seperti itu gitu. Bahkan sampai dengan ini memasang ayat kursi atau ya yang berkaitan dengan keislaman gitu ya, untuk menyadarkan akan bahwa hal tersebutlah dilarang oleh agama gitu ya. Alhamdulillahnya di sini ya bisa dikatakan ini ya seseorang yang juga baik akan agamanya juga ya, bukan terkait dengan ya hal-hal yang mengikuti akan jejaknya ya, walaupun sebenarnya ada hal-hal yang kurang baik juga yang dilakukan, kayak ya seperti biasa yang ngerokok lah, tapi terus juga minum-minuman, tapi itu masih dikatakan yang tidak mengikuti jejak dari keluarganya ini gitu. Nah, pada ya akhirnya gitu ya, tadi dijemput dengan keluarganya, terus juga ya di sana itu sering membantu dari ibunya bebersih yang ada di tempat kerja ibunya tersebut gitu ya. Bahkan ya pastilah ya itu mendapatkan banyak banget cacian, bulian, bahkan
omongan-omongan yang kurang baik dari Eki ini, dikarenakan tadi ya seorang neneknya ini ya tadi korban pemerkosaan yang juga berakibat lah kepada si Eki, karena yang merupakan ibunya tersebut adalah anak haram ya, karena ya tadi atas pemerkosaan tersebut ya dinikahkan dengan si kakeknya gitu yang udah meninggal katanya gitu ya. Nah, lalu ketika itu ya beranjak sekitar SMP udah selesai, terus juga beranjak ke sekitar SMA di sekitar usia 19 tahunan gitu ya, 19 tahunan. Terus ya karena juga sebagai seorang yang berontak gitu ya, sebagai seorang yang berontak dalam artian tuh banyak hal yang jadi pertanyaan-pertanyaan yang bikin tuh kok ibu nih bukan tiba-tiba ya, tapi kok ibu nih nggak sekolah kayak biasanya kita normal gitu ya. Terus juga kok ayah tuh kemana gitu ya, ayah tuh kemana, banyak pertanyaan-pertanyaan yang juga dia ada di dalam otaknya, juga menjadi pertanyaan yang harus dijawab gitu ya. Nah lalu tadi ketika kenapa ibunya ini nggak sekolah ya karena tadi menjadi korban pemerkosaan oleh si kakeknya yang sekarang yang menjadi seorang suami dari si neneknya tersebut gitu ya, karena memang banyak bulian yang dilakukan dan juga akhirnya ya menjauhkan diri dari lingkungan yang kurang baik yang juga sering dibully tersebut gitu ya, bahkan sampai pindah rumah gitu. Lalu ketika tersebutlah ya terjawablah karena di sana gitu ya. Nah lalu ketika pada usia tadi ya 19 tahunan itu coba untuk mencari tahu sendiri gitu ya kemana sih ayah gitu, dan ya di sanalah akhirnya ketemu di daerah yang juga ya sangat jauh gitu ya dari tempat dia beranjak waktu itu gitu ya, dimana ya ketemu pasti merasa asing gitu ya, kayak orang baru yang baru ketemu gitu ya, juga pasti ngerasa kayak ya canggung, merasa kayak sungkan karena berbeda juga usianya, yang dimana ya ayahnya tersebut gitu ya kayak kamu tuh waktu kecil suka makanan es krim ini loh, maksudnya tuh dalam memori seorang ayahnya yang memang itu masih dalam kita ketika ketemu dengan orang itu memang ketika masa memori-memori indah yang di usia tersebut gitu, kayak masih tadi makan es krim atau ya makanan atau minuman yang disukai oleh si Eki tersebut gitu ya, yang dimana ya udah diberikan dan juga akhirnya tahu dan juga ya mulai untuk berdamai akan ya ayahnya yang merupakan penyuka sesama jenis gitu ya, gitu penyuka sesama jenis yang juga ya seburuk-buruknya manusia bahkan orang tua kita ya itulah yang melahirkan kita, dialah yang merawat kita dari sejak dini, bahkan membesarkan kita baik dari ibu maupun ayahnya gitu ya, kayak gitu teman-teman. Nah lalu kita ketemu ya sebelumnya di sini katanya tuh ibu bahkan neneknya tuh nggak tahu kalau si Eki ini udah ketemu sama ayahnya gitu. Nah pada saat itu memang mencari tahu sendiri dan juga ke rumah dan di daerah Cimahi itu, di daerah Ciamis gitu ya, yang dimana ya dikasih tahu tempat ini tempat itu, dan pada akhirnya tahu juga, dan ya Eki juga nggak terlalu kaget karena juga katanya tuh ya udah ketemu juga tadi ya dengan ayahnya sendiri gitu ya, ya udah kayak ya udahlah nggak apa-apa, maksudnya tuh berdamai dengan keadaan seperti itu gitu ya, dimana juga ya alhamdulillahnya di sana pun dari Eki pun ya dengan keadaan yang seperti itu akhirnya ya coba untuk apa sih nih bakat yang dia punya, yang dia miliki untuk dapat diceritakan dan mendapatkan simpatisan walaupun itu ya aib tersebut gitu ya, dimana ketemulah menjadi seorang komedian atau stand up comedy atau komika sebutannya gitu ya. Nah ketika menceritakan dengan dikemas dengan komedi ya tentunya akan menjadi kayak
bahan ketawaan gitu. Tapi kalau misalkan itu menjadi seorang yang kayak menyampaikan dengan cara yang salah, itu menjadi aib keluarga sendiri gitu ya. Ini mana dari Kang Eki ini menyampaikan gitu ya, komedi itu menjadi sarana untuk mengubah trauma yang menjadi cerita yang perlu ditertawakan daripada diratapi gitu. Jadi ya buat apa gitu ya diratapi ya hal-hal yang seperti itu gitu ya, dengan orang tua yang juga pekerja seks komersial, ayahnya juga gay, bahkan nenek bahkan kakeknya juga ya itu jadi pemerkosaan terhadap dirinya gitu. Jadi kayak ya udah dengan cara hal seperti itu aja lah aku bisa bangkitnya di sana gitu. Pada akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang pun menjadi seorang stand up comedy yang juga terkenal di kalangan anak muda stand up komedian gitu ya. Oke, harapannya teman-teman bisa mengambil banyak makna, banyak hikmah dalam kasus dan juga cerita inspiratif pada kali ini. Dan juga teman-teman ya, ada istilah tuh kita tuh nggak melihat seseorang tuh dari covernya aja, tidak melihat dari luar aja, tapi juga dilihat dari dalamnya. Ya walaupun ibu ayah kita memang sekiranya itu ada masa lalu yang melakukan hal pekerja seks komersial, gay, ataupun menjadi korban pembulian atau menjadi korban pemerkosaan, ya itu memang masa lalunya juga kita harus berdamai. Dan juga ya tadi dengan caranya sendiri, yakni stand up comedy gitu ya dari Kang Eki ini gitu. Dan juga ya ketika kita mendapatkan hal tersebut ya coba untuk berdamai. Dan juga ya memang gak mudah di sana. Dan juga coba untuk berdamai bahwasanya memang memahami akan kondisi tersebut gitu. Memang itu situasi yang maybe nggak mudah dihadapi oleh Eki dan juga bagi keluarganya sendiri bahkan yang mengalaminya gitu ya. Bahkan butuh beberapa tahun, bahkan puluhan tahun untuk bisa bangkit dan juga bisa kembali seperti sedia kala kembali gitu ya kepada dirinya dan keluarganya ya gitu. Semoga teman-teman bisa mengambil banyak makna, banyak hikmah yang telah didapatkan pada kasus ini. Dan juga jangan lupa di subscribe dan juga komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman, see you next video.